Langsung saja kita masuk ke materi kajian kita yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Saiful Pangsor. Padanya dengan segala hormat, waktu dan tepat dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Suara Ana jelas kah? Jelas Ustadz. Jelas ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati fillah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan, kesehatan, kesempatan ya. Semoga dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa membuat kita semangat untuk beribadah, beraktivitas, beramal soleh sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala akuna abdan syakura, kata Rasulullah. Memang sudah sepantasnya lah, kata Rasulullah, saya harus menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga aktivitas kita pada pagi hari ini ya merupakan bagian dari bukti syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan untuk kita semua. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita senantiasa berdoa dan berharap ya, agar kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah, sebagaimana amanah yang diberikan kepada anak pada kesempatan ini ya, insya Allah kita akan berbicara tentang istilah-istilah dalam akidah. Istilah-istilah dalam akidah. Kita tahu bahwa Islam diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam wilayah yang sangat kecil pada waktu itu, yaitu Jazirah Arabia, dalam bahasa Arab begitu seterusnya. Sehingga dalam memahami Islam ternyata itu sangat simpel gitu. Pada zaman Rasulullah sangat simpel. Dan istilah-istilah dalam keislaman pun rasanya tidak terlalu banyak. Ya, zaman Rasulullah orang hanya akan mengenal yang namanya Islam, gitu kan. Kemudian berkembanglah keislaman itu, dibuatlah semacam ijtihad para ulama bagaimana caranya agar Islam ini bisa mudah dipahami. Kalau berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ya, maka Rasulullah ketika ditanya oleh para malaikat apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, gitu kan? Sehingga para ulama mengatakan ya gitulah dia, Islam itu dibagi dalam 3 hal itu. Ya, dalam 3 hal, iman, Islam dan ihsan, gitu kan? Nah, sampai di sanalah pemahamannya gitu. Kemudian Islam berkembang, berinteraksi dengan banyak hal gitu kan. Maka para ulama pun harus membuat istilah-istilah ya, yang kira-kira istilah itu bisa dipahami dan mudah dipahami oleh kaum muslimin. Nah, termasuk
yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu tentang istilah-istilah dalam ilmu akidah. Dalam ilmu akidah. Sehingga ketika kita mengatakan istilah-istilah dalam ilmu akidah, maka secara tidak langsung kita sudah membagi Islam itu dengan beberapa bagian, beberapa sisi gitu. Ya. Di antaranya adalah ketika kita berbicara akidah, maka di sana nanti ada yang namanya syariah. Padahal itu adalah Islam juga. Di sana nanti akan ada namanya yang akhlak. Padahal itu adalah bagian dari Islam. Akan tetapi pembagian ini sebenarnya dalam rangka memudahkan pemahaman, ya, dan memudahkan kita untuk memahami Islam itu sendiri. Ya. Akidah dalam bahasa Arab, ya, asal usulnya adalah bahasa Arab, ya, yang mempunyai arti adalah ikatan. Jadi akidah itu secara bahasa ikatan. Dalam bahasa Indonesia ada yang namanya akad. Dalam Indonesia itu ada akad. Akad itu adalah asalnya dari bahasa Arab gitu. Akad nikah berarti ikatan pernikahan. Ya. Akad nikah itu dua-duanya bahasa Arab itu. Akad nikah, ya. Akad jual beli, ya, itu adalah ikatan. Itu asalnya adalah bahasa Arab. Al-aqdu, ya, ikatan kokoh, kuat, dan erat. Itu adalah akidah. Itu secara bahasa. Secara bahasa juga aqada yaqidu aqidatan itu juga berarti keyakinan dan isbat atau penetapan. Sehingga secara umum akidah secara bahasa itu dapat kita artikan keyakinan yang kuat. Ya, karena tadi akidah ikatan kuat. Jadi akidah itu adalah keyakinan yang kuat yang tidak ada keraguan di dalamnya, itu adalah al-i'tiqad atau akidah. Nah, sedangkan secara istilah akidah itu adalah perkara-perkara al-asya, perkara-perkara yang dibenarkan oleh hati. Jadi al-i'tiqad itu adalah perbuatan hati. Ya, dia bukan perbuatan jasad, ya, bukan perbuatan fisik, tapi dia adalah amal hati. Akidah ini adalah perkara-perkara yang dibenarkan oleh hati sehingga dia menjadi keyakinan yang kuat yang tidak dicampuri oleh keraguan-keraguan. Ya, itu adalah akidah secara istilah. Kebenaran perkara-perkara yang dibenarkan oleh hati, ya, dan pembenaran itu menjadi sebuah keyakinan yang begitu kuat yang tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Itu adalah i'tiqad atau akidah. Nah, istilah akidah, ya, dalam istilah akidah ini sebenarnya adalah istilah baru. Ya. Artinya zaman Rasulullah itu tidak ada istilah akidah. Gitu ya. Ini dipopulerkan oleh oleh Al-Imam Al-Lalakai, ya, dalam kitabnya Syarhul Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, dan juga oleh Imam As-Sabuni, ya, dalam kitab Aqidus Salaf Ashabul Hadis. Aqidah As-Salaf Ashabul Hadis. Jadi sekali lagi istilah akidah ini adalah istilah baru, ya, dalam Islam. Nah, kalau kita melihat referensi dan literatur yang ada di kalangan kaum muslimin, terutama kalangan ahlus sunnah wal jamaah, ya, maka kita akan mendapatkan istilah lain, ya, yang digunakan oleh sebagian kaum muslimin atau sebagian ulama yang dia mempunyai makna akidah itu sendiri, atau dia berbicara tentang akidah. Apa nama-nama yang sering digunakan oleh ulama
di antaranya adalah at-tauhid. Ini yang istilah at-tauhid. Ini nama lain dari akidah. Ya, Kitab Tauhid berarti dia membahas tentang akidah. Ya. Jadi kalimat tauhid ini sebenarnya itu sudah secara bahasa itu dari awal sudah ada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kitab tauhid. Tauhid. Wahada artinya mengesahkan, yuwahidu tauhidan. Ya, tauhidan. Nah, dalam sebuah riwayat kalimat ini misalnya kita ambil riwayat Bukhari dan Muslim ya, di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Rasulullah yang sangat alim terkemuka ya. Rasulullah mengutus sahabat ini ke daerah Yaman, yaitu ahli kitab, daerah ahli kitab. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Innaka sata'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'adz, kamu akan datang atau kamu akan mendatangi sebuah kaum yaitu ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka hendaklah perkara yang pertama kali engkau ajak mereka adalah untuk bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dikatakan wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan ila ayyuwahhidullah. Ya, mengajak agar yuwahhidut, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini asal kalimat tauhid ya. Sebenarnya sudah ada asal katanya itu, sudah ada pernah diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi akidah atau tauhid menjadi cabang dari ilmu-ilmu Islam itu bukan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang belakangan, ya. Karena tadi dalam rangka untuk memudahkan pemahaman kaum muslimin atau lebih mudah ya memberikan pemahaman di antara kaum muslimin, maka para ulama mengatakan at-tauhid. Jadi kalau dikatakan at-tauhid berarti dia adalah hal-hal yang berhubungan dengan akidah. Misal kita baca ya kitab tauhid, ya kitab tauhid, berarti di dalamnya itu adalah isinya adalah hal-hal yang berhubungan dengan akidah. Ya. Kemudian kita akan mempelajari pelajaran tauhid, ya tauhid. Maka itu artinya adalah pelajaran akidah, ya pelajaran akidah. Atau tauhid ini adalah bagian dari akidah. Ya, tapi sekarang akidah tauhid ini sudah menjadi istilah yang hampir sama dengan istilah akidah. Ya. Tauhid itu asal katanya wahada yuwahidu tauhidan, artinya adalah mengesahkan Allah. Maksudnya adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Ini juga sering digunakan. Ya, kalau ada kajian misalnya kita harus membahas tentang tauhid, maka bahasan di sana ialah tentang Allah, tentang uluhiyah, tentang rububiyah, tentang syirik ya. Karena semua akan berhubungan dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sana juga akan berbicara tentang tentang kuburan, tentang hari pembalasan. Itu adalah bab-bab hal-hal yang berhubungan dengan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya. Bahkan dalam ini ya, dalam Sahih Bukhari ya, dalam Sahih Bukhari itu ya, beliau menulis kitab bab dalam sahihnya itu ada namanya Kitab Tauhid. Bab dalam Sahih Bukhari itu ada bab namanya Kitab Tauhid, yaitu bab-bab atau hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang akidah, ya, berbicara tentang keyakinan apa yang harus diyakini oleh umat Islam, ya. Kemudian ada juga namanya Kitab Tauhid wal Isbat, ya, Sifatur Rabb karya Ibnu Khuzaimah. Jadi
istilah tauhid ini sudah sering digunakan oleh para ulama, dan maksud tauhid ini adalah akidah itu sendiri. Jadi kalau kita baca buku, kita akan membahas tentang tauhid, berarti kita akan membahas tentang akidah. Ya. Kemudian selain tauhid, akidah juga punya nama lain yang sering kita dengar, sering dikaji, bahkan ada dalam ayat Al-Qur'anul Karim, itu yaitu al-iman. Ya, nama istilah lain dari akidah itu adalah al-iman. Ya, dan ini banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, ketika berbicara tentang iman, maka dia akan berhubungan dengan keyakinan. Gitu. Ketika ada bahasan tentang iman, maka dia akan berhubungan dengan keyakinan seseorang. Ya, dan dalam Al-Qur'anul Karim, dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengungkapkan kata-kata iman ini. Ya, kata-kata iman ini banyak, bahkan dalam Al-Qur'an itu kata iman itu diulang sampai 877 kali kata iman. Ya, bahkan ada yang dalam bentuk isim, ada yang dalam bentuk fi'il. Ya, kata kerja, ya ayyuhalladzina amanu, itu iman maksudnya, wahai orang-orang yang beriman. Antu'minu billah, beriman kepada Allah, yaitu artinya iman. Ya. Istilah iman ini sama dengan pengertian akidah dalam kita jumpai dalam berbagai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal apa? Misal yang hadis masyhur, ya, hadis masyhur tentang Jibril alaihissalam, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anha, ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikatakan bahwa laki-laki ini adalah laki-laki asing, seseorang yang asing, ya, pakaiannya putih, rambutnya hitam, dan dia tidak mempunyai dia tidak mempunyai bekas-bekas dari bahwa dia ini adalah seorang musafir, gitu. Tanda-tanda bahwa dia seorang musafir, gitu kan. Ini hadis ini masyhur. Kemudian datang kepada Rasulullah, kemudian duduk di depan Rasulullah, menyandarkan pahanya ketemu paha, gitu, begitu seterusnya, ya. Kemudian laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni 'anil iman, ya kan? Hai Muhammad, sampaikan kepada saya, ajarkan saya tentang iman. Nah, iman. Kemudian apa kata Rasulullah? Qala antu'mina billah. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan beriman dengan apa? Dengan adanya hari kiamat. Ya. Wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi, dan beriman dengan qada dan qadar, ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk. Nah, syahidnya di sini adalah kalimat iman. Artinya apa? Istilah iman ini sudah digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berbicara tentang al-aqaid, tentang akidah. Ya, makanya para ulama kita sering mengatakan babul iman, bab tentang iman maksudnya adalah tentang akidah. Ya, tentang akidah. Karena iman itu adalah perbuatan hati, sama dengan akidah. Iman itu adalah, kalau dalam bahasa dalam tafsir dan istilah, ya, iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalu bil arkan. Iman itu adalah membenarkan dengan hati yang tidak ada keraguan di dalamnya, wa iqrarun bil lisan, dan untuk membuktikan keimanan kita itu agar beda dengan orang lain, maka harus diikrarkan dengan lisan. Kemudian implementasi dari nilai-nilai iman adalah amal yang harus terlihat. Sehingga ketika dikatakan al-iman, maka dia sesungguhnya berhubungan dengan al-aqaid, dengan akidah, perbuatan hati. Ya, itu yang kedua. Pertama adalah
Pertama adalah at-tauhid, ya, yang kedua adalah al-iman. Ini adalah istilah-istilah yang sering kita dengar, sering kita baca ya dalam kitab-kitab para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ada juga istilah selain akidah, tapi dia asal kata yang sama yaitu al-i'tiqad. Al-i'tiqad, ya, asal kata i'tiqad sama akidah itu sama sebenarnya, aqada yaqidu. Ya, al-i'tiqad. Tapi kadang-kadang orang menggunakan istilah akidah, kadang-kadang orang menggunakan al-i'tiqad, ya. Jadi al-i'tiqad dia sama sebenarnya pengertiannya dengan akidah, ikatan yang kuat, ya. Dalam kitab-kitab para ulama ada namanya al-i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, ya. Hal-hal yang berhubungan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Seperti misalnya yang karangan kitab As-Subuni, ya, beliau menulis kitab namanya Aqidatus Salaf Ashabil Hadis karya As-Subuni. Syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah Imam Al-Lalikai, ya. Kemudian Imam Baihaqi menulis namanya kitab Al-I'tiqad, ya, rahimahullahu jami'an. Jadi itu istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama. Tapi maksudnya sama sebenarnya. Al-i'tiqad itu adalah akidah, al-i'tiqad itu adalah tentang iman, al-i'tiqad itu adalah tauhid, ya. Berbicara tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatifillah, nama lain dari al-aqidah yang sering, yang pernah, ya, tapi tidak sering, tapi sering diungkap oleh sebagian para ulama adalah namanya fiqhul akbar. Istilah akidah yang lain namanya fiqhul akbar, ya, fiqhul akbar. Ya, sebenarnya istilah fikih ini adalah mengacu pada ajaran Islam secara umum. Fiqhul itu artinya paham, ya. Dan yang umum itu diantaranya adalah berbicara tentang akhirat, ya. Sehingga fiqhul akbar ini, ya, dia juga berbicara tentang akidah, tentang keyakinan. Walaupun namanya fikih, ya. Ini dipopulerkan istilah fiqhul akbar ini oleh siapa? Oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah, atau yang kita kenal dengan pendiri mazhab Hanafi. Ya, Imam Abu Hanifah, ya, mazhabnya namanya Hanafi, mazhab Hanafi, pengikutnya namanya Hanafiyun, ya, yang wafat pada tahun 150 Hijriah. Ya. Jadi itu ya, digunakan juga tentang fiqhul akbar. Fikih itu adalah pemahaman, akbar itu yang besar, yang penting. Itu fiqhul akbar. Kemudian kalimat akidah juga, para ulama juga kadang-kadang menggunakan kalimat as-sunnah, ya. Sebagian ulama menggunakan kalimat as-sunnah ini sebagai persamaan dengan kata akidah. Sebagian, ya. Karena kenapa? Karena memang kalimat as-sunnah ini tergantung siapa yang berbicara. Karena maknanya bisa macam-macam, gitu, ya. Misalnya dalam ilmu fikih, itu, ya, hukum taklif itu kan ada 5. Hukum taklif dalam fikih: wajib, sunnah, ya kan? Pertama wajib, kedua sunnah, kemudian makruh, mubah, haram. Itu kan, itu adalah fikih taklif. Jadi dalam bahasa fikih itu ada namanya sunnah. Apa hukum sholat 2 rakaat sebelum zuhur? Namanya hukumnya adalah sunnah. Itu taklifi. Yang para ulama mengartikannya sunnah itu adalah kalau dikerjakan dia mendapat pahala, kalau ditinggalkan maka dia tidak berdosa. Ya, itu namanya sunnah dalam persepsi ulama fikih. Sedangkan ulama hadis, ya, ulama usul, misal ulama usul fikih mengatakan bahwa sunnah ini merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran Al-Karim. Ada Al-Quran, ada sunnah.
Ya, ada sunnah, maka dia menjadi sumber utama setelah Al-Qur'anul Karim. Para ulama hadis mengatakan bahwa sunnah ini adalah seluruh perbuatan, perkataan, persetujuan, bahkan sampai diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada khuluqi, akhlak, kemudian apa namanya bentuk fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menamakan ini adalah sunnah, ya sunnah. Ya. Akan tetapi ada sebagian para ulama, ya diantaranya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam kitab Sunnah, ya kitab Sunnah. Dan maka sunnah di sini adalah sinonim dari kata akidah, karena di dalamnya berbicara tentang akidah. Ya, misal Imam Al-Barbari ya menggunakan kata sunnah ini sebagai persamaan atau sinonim dari kata al-aqidah. Ya, jadi ada kata iman, kemudian ada kata tauhid, kemudian ada kata al-i'tiqad, istilah i'tiqad yang sering digunakan. Kemudian ada istilah yang namanya sunnah. Ya, itu sunnah. Kemudian ada istilah lain juga yang digunakan oleh para ulama. Apa itu? Yaitu istilah ketika berbicara tentang akidah, mereka menggunakan kata usuluddin. Usuluddin. Makanya kalau di kampus itu ada jurusan usuluddin, itu biasanya berbicara tentang ilmu tauhid, tentang Allah Subhanahu wa taala. Usul itu artinya pokok, ad-din itu agama. Ya, makanya dalam Islam itu para ulama membagi ini usul, ini furu, biasanya gitu. Ya. Tapi istilah usul dan furu ini pemahamannya bisa bermacam-macam. Sebagian para ulama memahami ketika ada usul dan furu, usul ini adalah perkara akidah, furu ini adalah perkara syariah. Itu dia biasanya seperti itu. Usul, furu. Usul itu adalah perkara akidah, ya. Furu itu adalah perkara syariah. Biasanya seperti itu. Walaupun nanti ada yang sebagian para ulama yang menggunakan istilah usul ini dalam hal-hal yang lain. Misal, mereka memahami Islam itu ada usul, ada furu. Usul itu adalah yang prinsip, furu ini artinya cabang-cabang agama, gitu kan? Nah, usul itu bisa juga berhubungan dengan akidah, bisa juga berhubungan dengan fikih, itu ada usul, ya. Misal furu sama, furu itu bisa ada yang berhubungan dengan akidah, furu ini juga ada yang berhubungan dengan usul, dengan fikih, gitu ya. Bahkan furu dalam bab fikih ini sangat banyak. Nah, akan tetapi sekali lagi sebagian para ulama kita menggunakan hal yang berhubungan dengan akidah dengan istilah usuluddin. Usul itu artinya pokok, ad-din itu artinya agama. Dan istilah usuluddin ini yang belakangan ini digunakan oleh siapa? Oleh kalangan akademis di kampus-kampus. Makanya ada fakultas yang namanya Fakultas Usuluddin. Ya, Fakultas Usuluddin. Kemudian ulama, di antara para ulama yang menggunakan istilah usuluddin ini, di antaranya adalah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya. Ketika beliau menulis kitab dengan judul Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Usulid Diyanah. Diyanah itu artinya agama, din. Usul itu adalah prinsip. Jadi beliau menggunakan kata usuluddin. Ya. Kemudian ada juga asyarhu wal ibanat an usulis sunnah wad diyanah. Ya, usul. Ya, usul, prinsip. Jadi sebagian para ulama kita menggunakan istilah usuluddin. Ya, usuluddin. Hal-hal yang berhubungan dengan agama.
Kemudian kemudian ada juga yang menggunakan kata syariah. Walaupun tidak masyhur ya, akidah ada yang menggunakan kata asy-syariah itu adalah akidah. Ya, ada sebagian para ulama seperti itu. Maksudnya adalah bahwa segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berupa jalan petunjuk. Ya, jalan petunjuk, dan jalan petunjuk yang paling utama adalah jalan petunjuk yang berhubungan dengan akidah atau masalah-masalah agama, asy-syariah. Ya, walaupun masyhur belakangan kata-kata asy-syariah ini sebenarnya banyak yang berhubungan dengan cabang, bukan dengan usul. Tapi sekali lagi ada sebagian para ulama yang menggunakan kata asy-syariah ini sinonim atau persamaan dari kata apa namanya al-aqidah. Ya. Misal Al-Imam Al-Ajurri ya, yang wafat tahun 360 Hijriah ya, beliau punya kitab namanya Asy-Syariah. Asy-Syariah. Padahal di dalamnya berbicara tentang akidah, tentang tauhid, tentang iman. Kemudian ada Ibnu Battah. Ya, Ibnu Battah menulis kitab namanya Al-Ibanah an Syariatil Firqah An-Najiyah. Penjelasan tentang syariat firqah An-Najiyah, firqah yang sukses, ya. Tapi beliau menggunakan kalimat syariah, ya, yang dimaksudnya adalah al-aqidah atau hal-hal yang berhubungan dengan akidah. Nah, ini ikhwati fillah, ya, istilah-istilah dalam akidah yang sering terlontar yang sering digunakan oleh para ulama-ulama kita yang dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ada istilah tauhid, ya. Ada istilah al-iman, ada istilah al-i'tiqad, ya. Kemudian ada istilah fiqhul akbar, kemudian ada istilah as-sunnah, ya. Kemudian ada istilah usuluddin. Ya, jadi sekali usuluddin. Jadi kalau ada yang mengatakan usuluddin berarti itu adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan akidah. Ya, makanya kita katakan kalau di kampus itu kayaknya enggak ada jurusan apa namanya kampus umum ya, di kampus yang Islam ya. Rata-rata mereka menggunakan kata usuluddin. Ya, usuluddin. Selanjutnya ada hal-hal yang berhubungan dengan akidah, pembahasan tentang akidah, tentang iman, tentang pencipta, tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para musaqqaf ya, ulama juga sebenarnya, ulama ya, ada mereka juga menggunakan istilah lain ya. Di antaranya adalah ilmul kalam. Kita sering mendengar ini ilmu kalam. Nah, sebagian ulama mengatakan ilmu kalam ya, ilmu kalam. Dijadikan istilah ilmu kalam ini adalah sinonim dari kata akidah ya. Pada ilmu itu artinya pengetahuan, kalam itu artinya berbicara. Kenapa disebut ilmu kalam? Karena memang dalam perkembangannya ilmu kalam ini adalah ilmu yang banyak dilakukan pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang akidah, tapi dengan cara dialog dan banyak melakukan perdebatan. Dan subhanallah ya, perdebatan itu luar biasa pada zaman-zaman perkembangan Islam dulu. Pada zaman Imam Syafi'i, pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal gitu ya. Misal tentang Al-Quran. Al-Quran itu makhluk sih atau bukan gitu. Nah itu luar biasa itu perkataan debat para ulama ya, debat para ulama mendebatkan hal itu gitu ya, menggunakan logika gitu ya, menggunakan berpikir secara rasional gitu. Padahal dia berbicara tentang ilmu gaib, yaitu tentang iman.
Sehingga banyak para ulama, di antaranya Imam Syafi'i, menentang banget yang namanya ilmu kalam. Nggak suka gitu dengan ilmu kalam. Walaupun Imam Syafi'i itu sebenarnya ahli debat, gitu ya. Ahli debat. Ya. Zaman dulu itu seperti itu, tentang takdir. Pembicaranya luar biasa panjangnya gitu. Ya, kemudian tentang tadi Allah itu hadis atau qadim, Al-Qur'an itu baru atau lama gitu ya. Kemudian Al-Quran itu makhluk atau bukan. Nah, perdebatan-perdebatan ini sangat luas pada waktu itu yang dilakukan oleh sebagian para ulama ya, yang sebenarnya sangat terpengaruh oleh para pemikir, para berpikir secara otak gitu, rasional gitu. Ya, walaupun itu berbicara tentang iman. Nah, ini ilmu kalam ini sangat berkembang ya dulunya. Bahkan Al-Farabi mendefinisikan ilmu kalam ini sebagai apa? Ilmu kalam adalah sebuah disiplin ilmu yang membahas tentang zat dan sifat-sifat Allah. Jadi ya, bahasan ilmu kalam itu adalah yang membahas tentang zat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala serta eksistensi semua yang mungkin. Ya. Jadi itu bahasanya gitu. Ya, sehingga nanti pembahasan ilmu kalam itu pembahasan tentang ilmu ketuhanan. Ya, tentang Allah, tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi istilah ilmu kalam ini tidak digunakan ya, tidak digunakan oleh ulama-ulama yang nisbatnya kepada ahli sunnah wal jamaah, dan sangat ditentang oleh para ulama ahli sunnah ya, diantaranya adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal gitu, seterusnya. Kemudian selanjutnya ada sebagian yang menggunakan kata filsafat ya, filsafat ya, filosof ya. Jadi sebagian orang ketika dia berbicara tentang akidah, ya mereka memberikan istilah yaitu filsafat. Filsafat ya, ini sebenarnya tidak jauh dengan ilmu kalam tadi ya. Dia lebih kepada rasionalitas ya, kemudian pandangan-pandangan yang hal gaib dicobakan digabungkan dengan kemampuan akalnya gitu ya. Dan ini sebenarnya juga bisa berbahaya ya kalau terlalu mementingkan logika, mendahulukan akal dibandingkan nas Al-Qur'anul Karim. Padahal sebenarnya Allah menciptakan akal dan nasnya tidak mungkin akal itu bertentangan dengan nas. Tapi pemahaman orang yang berbeda-beda. Ya, orang dalam memahami nas itu berbeda-beda begitu seterusnya. Ya. Kemudian dalam sebagian orang ya memberikan istilah, dan untuk ilmu akidah ini ada namanya ilmu teologi. Ya, teo itu artinya Tuhan, logi itu logos, yaitu ilmu. Ya, yaitu ilmu tentang ketuhanan. Dan itu kalau berbicara tentang Tuhan, tentang Allah begitu sendiri, itu adalah tentang akidah. Ya. Jadi teologi ya, karena ada sekarang jurusan teologi, sekolah teologi, perguruan tinggi teologi begitu seterusnya ya. Nah, ini adalah istilah-istilah. Dalam Islam sebenarnya jarang menggunakan istilah seperti ini ya, teologi Islam gitu seterusnya ya. Orang lebih kenal, lebih mudah dan lebih nyambung ketika dia ini adalah akidah. Ini adalah iman begitu seterusnya. Kemudian ada juga sebagian orang menggunakan menyamakan beberapa istilah dengan akidah, diantaranya adalah ilmu ma'rifat, ilmu ma'rifah. Ya. Karena ilmu ma'rifah itu juga mereka berbicara tentang apa? Tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mereka nanti ada mengenal Allah dengan sifat dan af'alnya dan perbuatannya. Kemudian mengenal utusan-utusan Allah, diantaranya ada malaikat, rasul dan kitab-kitabnya. Ya. Kemudian diantaranya juga adalah ma'arif al-ma'ad. Ma'ad itu adalah hari-hari yang dijanjikan, yaitu beriman tentang hari-hari kiamat.
itu biasanya yang My digunakan love, my oleh life, orang my beginning. eh, This ketika is berbicara shoot, tentang I thank akidah. you. Ya. Sambil angkat nih anak. Mau main badminton di belakang mall. Gitu. Nah, ikhwatifillah, Lama dah nggak olahraga. ini kira-kira ya bahasan kita ya, istilah-istilah yang digunakan dan sering kita dengar sebagai sinonim dari kata akidah yang digunakan oleh sebagian para ulama ya. Dari tadi ada namanya istilah tauhid, ada istilah iman, ada istilah apalagi syariah, ada istilah al-i'tiqad ya, ada istilah fiqhul akbar, ada istilah sunnah, dan ada istilah usuluddin ya. Kemudian ada juga yang sering dikatakan namanya ilmu kalam, ilmu ma'rifat, begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang bisa Anda sampaikan, semoga ini bermanfaat ya. Silakan kalau ada ingin yang didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, demikianlah tadi penyampaian oleh Ustadz Saiful Ansar yang memaparkan istilah-istilah dalam ilmu akidah yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Di mana istilah akidah ini adalah perkara-perkara yang dibenarkan oleh hati yang menjadi keyakinan yang kuat. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada kawan-kawan jika ada yang ingin bertanya. Silakan. Pada kawan-kawan jika ada yang ingin ditanyakan itu dari materi yang disampaikan oleh kita, dipersilakan. Ada kawan-kawan? Baik, mungkin kalau belum ada, saya dulu ya Ustadz, menanya Ustadz. Betul. Jadi gini Ustadz, misalnya kan ada kawan kita yang ulang tahun gitu, ataupun ada momen-momen tertentu lah, kayak misalnya habis sidang itu, habis apa lah gitu Ustadz, misalnya kan ada atau ulang tahun, terus ada saudara kawan kita yang non muslim itu mendoakan gitu Ustadz, itu selamat ya gitu misalnya, semoga ilmunya, semoga kedepannya bisa sukses apa gitu misalnya, terus kita aminkan doa yang disampaikan oleh kawan kita yang non Ustadz, itu gimana hukumnya Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, bab mendoakan ya, mendoakan itu dia bisa nyambung dengan bab akidah. Kalau apa? Kalau kepada siapa kita meminta. Ya. Kalau saya meminta, misalnya ada teman saya yang non muslim kemudian saya berdoa ya Allah, nah saya mintanya kepada ya Allah nih, itu bab akidah, bab iman, gitu ya. Ya Allah, semoga teman saya yang tadi itu diberikan kesuksesan, itu tidak masalah, ya. Ketika kita berdoanya kepada Allah itu tentang bab akidah, tapi mendoakan dia sesuatu yang baik, ya, itu tidak ada berhubungan dengan bab akidah, ya. Dia ya Allah semoga engkau mudahkan rezekinya, mudahkan urusannya, nah itu tidak masalah, ya. Justru bagus dalam kondisi tertentu, bagus ya Allah, berikan dia jalan yang lurus ya Allah, nah gitu kan. Sukses kalau di depan dia, makna sukses itu kan bisa punya makna yang macam-macam kan, ya. Kalau sukses menurut kita kan sukses dunia akhirat, kalau dia non muslim berarti dia harus masuk Islam gitu kan. Itu kan menggunakan kata-kata kiasan, ya. Jadi intinya bahwa kita berdoa kepada Allah
kemudian kita meminta kepada Allah agar saudara kita tadi itu, walaupun dia non muslim ya, non muslim, kita doakan yang baik-baik, itu tidak masalah ya, itu tidak masalah. Jadi gitu ya, mendoakan dia rezekinya lancar, keluarganya bagus. Justru kalau bisa doakan dia masuk Islam gitu, doakan dia dapat hidayah, itu tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Selanjutnya ada pertanyaan dari Martin Ustaz. Jadi gini, kita itu tidak perlu sholat jika udah belajar Marifat. Kita itu tidak perlu sholat jika udah belajar ma'rifat atau tauhid. Selama hati dan pikiran kita udah selalu ingat Allah. Nah, gimana itu, Ustaz? Nah, begini ya. Maksud Anda seperti ini. Terlalu banyak cabang ilmu yang harus kita pelajari, itu sangat banyak. Kalau kita mau nanti ada ilmu ma'rifat, ada ada ilmu tasawuf, begitu seterusnya. Tapi Ana punya prinsip seperti ini, ya. Islam itu dua aja, yaitu Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh berislam yang paling benar adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Islam yang sesuai dengan kehendak Alaihi Wasallam. Pertanyaan anak adalah, di antara umat manusia ini, ya, dari Rasulullah sampai kepada umat-umatnya, kira-kira siapa yang paling paham tentang Allah? Siapa yang paling ma'rifat kepada Allah? Siapa yang paling bagus tauhidnya? Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kan? Pertanyaan anak, apakah Rasulullah pernah meninggalkan sholat? Itu. Apakah Rasulullah pernah meninggalkan syariat yang lain? Puasa begitu seterusnya? Enggak. Ya gitu ya. Rasulullah sholat, walaupun dia adalah orang yang paling baik tauhidnya. Dia yang paling mengerti tentang Allah. Dia yang paling paham tentang maksud syariat yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah sholat, maka kita sholat, gitu kan? Itulah cara beragama yang benar. Itu adalah cara kita menjalankan Islam sesuai dengan tuntunan dan ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ana khawatir, ikhwati fillah, ketika kita belum punya landasan yang kuat, kemudian nanti kita mencoba ilmu-ilmu yang baru tadi itu, ya masuk dalam kajian-kajian yang kira-kira nanti hal ini yang dibicarakan, ya. Islam itu yang penting hatinya bagus, ya. Ya, kemudian begitu seterusnya, kemudian dia meninggalkan syariat. Ya. Padahal kita di dunia ini akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat yang tampak. Jadi kita menghukumi manusia itu sesuai syariat. Ya. Sesuai syariat. Yang kita tidak tahu itu bukan urusan kita. Ya, urusan kita. Misal, dia ini kita ketemu orang, misalnya ada sebagian masyarakat Indonesia misalkan, ada orang yang menurut logika kita itu orang yang tidak waras, orang gila. Tapi mereka menganggap itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah sampai ma'rifatnya, begitu seterusnya. Nah, kita nih, bagaimana sikap kita melihat kondisi seperti itu? Kita kembalikan kepada syariat yang ditetapkan oleh Allah. Kita harus memuliakan manusia, gitu kan? Kemudian kalau seseorang melakukan perbuatan dosa, maka dia dosa dan harus disanksi, gitu seterusnya ya. Kemudian kita harus menghormati, memuliakan seseorang, tapi jangan sampai melampaui batas sehingga rasa-rasanya tidak masuk akal, gitu. Tidak masuk akal bagi kita. Walaupun bisa jadi ini ya,
Bisa jadi orang yang kelihatan stres itu bisa jadi lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita yang rajin sholat, itu bisa jadi gitu. Tapi bukan ke sana arah kita. Lalu kita, oh biar saya mulia, saya ingin menjadi orang gila atau kelihatan gila. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu kan. Kenapa anak katakan seperti itu? Karena orang yang kelihatan tidak waras itu kan tidak ditaklif. Tidak ada beban bagi dia untuk menjalankan syariat. Tidak ada dosa. Bisa jadi kedudukan dia itu tinggi, mulia. Di sisi Allah itu bisa jadi. Gitu. Tapi bukan ke sana arah kita. Arah kita adalah bagaimana kita menjalankan syariat, tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ada orang misal mengajarkan, ya yang penting kita ma'rifat, gitu. Itu pengertian ma'rifatnya sudah beda itu sepertinya gitu ya. Yang penting kita ma'rifat, ngapain kita sholat? Nah, enggak seperti itu. Ya. Tidak seperti, justru kalau bisa semakin dia mengetahui tentang Allah, ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya dia lebih dekat, lebih bagus pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah jelas Marton itu penjelasan oleh Ustaz kita. Oh, ada satu lagi Ustaz gitu dari Marton. Ada suatu kasus di suatu suku pedalaman di Papua, mereka menjalankan syariat sesuai dengan Islam, seperti tidak makan babi, dan itu katanya ajaran dari leluhur mereka. Dan setelah ditelusuri, ternyata ada ulama yang pernah masuk dalam suku itu, namun dikarenakan hendak ada yang meneruskan bimbingan Islam di sana, jadinya mereka seperti lepas dari Islam. Tapi beberapa larangan syariat ada. Jelas, nambah lagi, apakah termasuk ke dalam tauhid Ustaz secara tak langsung? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'badu. Pertama, kita ingin melihat secara utuh kondisi di lapangan seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwati fillah, yang kedua adalah orang itu dikatakan Islam ketika dia bersyahadat. Ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia muslim. Itu ya, muslim. Kalau dia mengucapkan dengan benar. Setelah itu dia harus melaksanakan prinsip-prinsip dalam agama, yaitu yang rukun iman, rukun Islam. Gitu ya. Nah, kalau ada kekurangan di sana sini, ya misalnya dia masih makan babi, misal. Kemudian begitu sunnah dia masih kurang dalam yang lain gitu ya. Maka itu adalah itu yang harus disempurnakan, ya, disempurnakan. Harus ada orang yang menyampaikan. Ya, harus ada orang yang menyampaikan, ya. Kalau kayak yang tadi itu ada melanggar syariat yang mana yang dia langgar? Misal, kalau ternyata di sana mereka masih menyembah patung, maka itu berhubungan dengan tauhid atau akidah. Kalau di sana dia masih melakukan ritual-ritual, berkeyakinan-keyakinan, yang misal ini pohon ini besar, harus kita kasih sesajen, itu maka berhubungan dengan akidah. Itu tauhid. Kalau yang dimaksud dengan melanggar syariat ini, mereka masih melakukan misal melanggar syariat, misal mencuri, mabuk-mabukan, apa daerah sana kan mabuk-mabuk itu sesuatu yang biasa, itu syariat, itu tentang fikih, itu tentang fikih, itu tentang cabang dari agama, ya. Tapi kalau yang sudah berhubungan dengan keimanan, maka dia masuk dalam kategori akidah. Jadi memang perlu diperhatikan dulu, ya, diperhatikan dulu tentang yang dimaksud dengan melanggar syariat ini kira-kira seperti apa, sehingga kita bisa mengklasifikasikannya, ini tentang akidah, ini tentang iman.
ini tentang cabang akidah. Kata Ana tadi bahwa usul itu sebagian para ulama adalah pokok. Ya. Kemudian furu itu cabang, gitu ya. Dan cabang ini pun ada dua, ada cabang yang berhubungan dengan akidah, ada cabang yang berhubungan dengan fikih. Gitu ya, tentang fikih. Maka ini yang harus diklasifikasikan betul-betul sehingga kita mudah menjelaskannya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa nih? Nah, apakah pandangan saya itu benar? Begini ya. Jangan begini. Ana punya prinsip seperti ini. Kenalilah sesuatu yang benar, maka kita akan tahu sesuatu yang salah. Ya. Kemudian jangan sampai sesuatu yang salah itu, ketika kita sudah mengenali kebenaran, sesuatu yang salah itu jangan sampai kita anggap lumrah, bisa dilakukan biasa-biasa saja tanpa beban, begitu seterusnya. Itu jangan sampai, karena ini berhubungan dengan naik turunnya iman. Kalau kita melihat orang melakukan sesuatu yang tidak baik, yang diharamkan oleh Allah, kemudian hati kita biasa-biasa saja, kita anggap itu adalah lumrah, gitu ya, lumrah, sehingga kita tidak berbuat, maka itu ada hubungannya dengan kuat dan naiknya iman kita. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah jangan sampai anggap itu perbuatan yang lumrah, karena kita udah tahu itu sesuatu yang tidak baik. Tinggal bagaimana kita melakukan perubahan tadi itu, ya, sehingga upaya kita untuk melakukan perubahan dan dakwah ini tidak menimbulkan konsekuensi mudarat yang lebih besar, ya. Artinya maksud Ana apa? Kalau kita membiarkannya itu dalam bagian dari strategi dakwah, ini mungkin tidak masalah. Tetapi kalau kita membiarkannya karena kita menganggap perbuatan itu lumrah, biasa-biasa saja, maka ini adalah masalah dalam diri kita. Padahal kita udah tahu itu sesuatu yang tidak baik. Ya. Kemudian selanjutnya, mengucapkan selamat dalam perayaan hari raya umat agama lain, bagaimana pendapatnya? Dan ini sebenarnya udah dikaji oleh para ulama kita ya, fatwa MUI begitu seterusnya. Sebagian para ulama kita melarang, ya, sebagian melarang karena itu dalam bentuk pengakuan terhadap keyakinan mereka. Itu sebagian ya. Ana tidak Ana tidak memberi fatwa, enggak. Cuman Ana katakan ada sebagian para ulama fatwa MUI begitu seterusnya ya, yang melarang kita mengucapkan ucapan selamat hari raya umat yang lain. Kenapa? Katanya karena ucapan tadi itu adalah berhubungan dengan akidah, seakan-akan kita membenarkan terhadap keyakinan mereka. Itu dalilnya ya. Walaupun banyak ulama kontemporer sekarang berpendapat tidak masalah selama kita hanya sekedar bagian dari muamalah. Maksudnya muamalah kita. Artinya dalam hati kita tidak meyakini sebagaimana keyakinan mereka. Gitu ya. Artinya sebagian para ulama yang membolehkan ini tidak memasukkan bab ini adalah bab akidah, tetapi mereka memasukkan ini adalah bagian dari bab muamalah. Ya, seperti itu ya pandangannya ya. Dan Ana pribadi sebenarnya lebih cenderung yang kedua tadi. Selama kita tidak meyakini dalam diri kita tidak meyakini dalam diri kita nih sebagaimana keyakinan mereka, ya, maka ini kita masukkan ke dalam bab muamalah. Ya, bab muamalah. Bab muamalah ini artinya lihat dari maslahat dan mudaratnya, gitu ya. Jadi itu kalau anak pribadi seperti itu. Ya, misal memberi hadiah kepada non-muslim, ya, ketika mereka sedang ada momen-momen tertentu. Nah, itu bab muamalah. Ya, bab muamalah.
Jadi kalau anak pandangan walaupun sekali lagi khotifillah ada sebagian ulama ya diantaranya Buya Hamka itu fatwa MUI yang dulu-dulu itu memang mengharamkan ya karena mereka berpendapat bahwa ini adalah bab tentang keyakinan, bab tentang akidah. Ketika saya mengucapkan selamat Natal maka saya meyakini membenarkan keyakinan mereka, gitu ya. Sehingga mereka tidak membolehkan. Sekali lagi ini khilaf di antara para ulama udah masyhur ya. Kemudian apa? Upacara bendera, pembacaan doa akan dipimpin secara bergantian. Nah, ini bab ini enggak masalah sebenarnya ya. Apa upacara menghormati bendera biasa. Itu biasa, itu jangan dimasukkan dalam bab akidah. Itu ya, itu bab yang lain ya. Itu tahrim menghormati barang, menghargai barang itu udah masyhur ya di antara para sejarah kita. Ya, antum dalam perang Uhud, perang Badar ya. Bagaimana jangan sampai bendera itu jatuh ke tanah karena bendera itu liwa, yaitu itu adalah nama baik ya. Nama baik. Anak kira tidak masalah kalau menghormati bendera itu dia tidak masalah. Jangan dimasukkan ke bab akidah. Tidak ada hubungannya dengan bab akidah itu. Ya. Tentang upacara bendera, kemudian menghormati bendera, ya. Atau Garuda di dadaku lagunya. Maksudnya bukan dia membatalkan keyakinannya, itu lagu biasa biar kelihatan serius ya, cinta negara gitu kan. Bukan berarti Garuda betul-betul di dalam dadanya kemudian menggantikan akidahnya, tidak seperti itu. Beraga? Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu? Ini ada satu lagi nih, bagaimana cara memberi penjelasan kepada teman yang mana suatu hal fikih dalam urusan agama dan berbeda pendapat sehingga mereka mungkin kurang menyukai kita atau menjauh kita seolah-olah kita salah dalam hal akidah. Nah gini ikhwati fillah, ini yang perlu kita pahamkan kepada sebagian orang ya, bahwa dalam perkara agama itu ada yang usul, ada yang prinsip, dan kita tidak boleh berbeda tentang hal itu. Ya, tentang hal itu kita tak boleh berbeda. Yang banyak dalam masalah agama itu memang bab fikih, bab ijtihad. Ya, prinsip kita dalam ijtihad ini adalah kita melaksanakan yang menurut kita keyakinan kita benar, tanpa harus mengklaim bahwa orang lain itu salah mutlak kemudian dia ahli neraka. Tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Kita jangan sampai salah meletakkan bab ya, bab ijtihad, bab furu kita masukkan ke bab usul, itu sangat berbahaya ya. Nanti kita gampang mengkafirkan orang lain gara-gara tidak kunut, itu bahaya ya. Nah oleh karena itu memang harus pelan-pelan ya, karena ilmu yang bisa memberikan pemahaman kepada saudara-saudara kita yang yang berbeda. Ya. Ada tentang ziarah kubur misalkan, itu kan bukan bab akidah ziarah kubur. Kalau berdoa kepada orang yang ada di dalam kuburan, nah itu baru bab akidah. Tapi kalau mendoakan orang yang ada dalam kuburan, nah itu bab lain, gitu ya, bab lain. Tapi kalau itu dimasukkan ke bab akidah yang qot'i, itu luar biasa. Nanti kita gampang sekali kita bertikai ya. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit kamu bukan golonganku, itu bahaya. Kita nih ya, selagi dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kiblatnya sama dengan kiblat kita, maka dia muslim, punya hak, tidak boleh kita mengkafirkan kecuali ada penjelasan yang sangat kuat. Dan penjelasan itu dalam negara Islam tidak diputuskan oleh satu orang, tapi yang memutuskan itu adalah pengadilan. Ya, ahlul aqdi. Ya, pengadilan yang akan dia memutuskan dia sudah keluar dari Islam. Gitu. Kalau hak ini diberikan kepada setiap orang, maka hancur umat ya. Dikit-dikit ente kafir, dikit-dikit kamu bukan golongan saya, kamu ahli neraka. Itu bahaya sekali ya, bahaya sekali. Ya. Oleh karena itulah bab cabang kita letakkan di
bagian cabang, ya, bagian furu, bagian ijtihad, bab yang qat'i, yang prinsip kita letakkan di bab prinsip. Ya, jadi anak kira seperti itu ya. Pahamkan ya, ya pelan-pelan karena yang susah memahamkan ini kalau orang sudah taklid buta, susah udah kalau udah taklid ya. Ya kita doakan aja biar dapat hidayah. Doakan aja biar dapat hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin tadi yang dijawab oleh Ustadz kepada kawan-kawan Marton, Win, dan yang lainnya udah jelas apa yang dijawab oleh Ustadz kepada kawan-kawan.